Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya untuk rekan-rekan semuanya. Salam sejahtera selalu tentunya buat kita ini. Semoga untuk kesempatan kali ini di cuaca yang cukup syahdu ya, kita tentunya dalam kondisi yang sehat, tidak kurang suatu apa. Nah, untuk kesempatan sore kali ini rekan-rekan sambil nyantai saja ya, kita akan coba membahas ini berbagai kendala yang sering dialami oleh peternak endok ya, terkhusus untuk yang peternak endok dengan sistem pembibitan. Nah, hal ini terlepas dari masalah penyakit ya, yang saat ini kalau di daerah kami ini memang sangat rentan sekali. Untuk kendala ya rekan-rekan dalam peternak pembibitan itu, selain tadi ya masalah penyakit, kendala yang paling sering kita alami itu mengenai adanya endok yang bodol bulu, atau kalau dalam bahasa peternakannya ya, itu bisa dikatakan endok yang sedang mabung. Nah, hal ini kaitannya dengan masalah mabung ya atau bodol bulu, tentunya juga akan menyebabkan kerugian ya, manakala untuk ternak tersebut tidak melakukan proses perkawinan dan juga tidak melakukan proses produksi telur. Nah, untuk masalah ciri-cirinya endok yang mabung ini sudah sering saya sampaikan ya, bahwasanya itu ditandai dengan bodolnya bulu kasar ya, bulu sayap yang terlepas, dan kadang-kala juga diikuti oleh bulu-bulu halus, manakala untuk bulu kasarnya sudah hampir habis. Nah, hal ini yang menyebabkan ya untuk kita mengalami kerugian, yaitu tadi dikarenakan untuk ternak tersebut tidak melakukan proses kawin maupun proses produksi. Nah, untuk masalah solusinya ya untuk rekan-rekan semuanya, bahwasanya untuk proses mabung ini karena siklus alami ya atau siklus wajib, ketika kita memasukkan ya untuk siapan atau calon indukan ya, usahakan untuk masalah usianya itu berbeda, dalam artian untuk menghindari proses mabung yang serentak ya, dikarenakan ketika kita mengalami mabung yang serentak tentunya juga akan menambah kerugian kita ketika kita harus memberi makan mereka tapi mereka tidak bisa menghasilkan. Nah, ini sekalian saya jawab juga ya untuk pertanyaan rekan kita, bahwasanya untuk masalah proses mabung ini seekor indukan ya maupun pejantan itu biasanya memerlukan waktu kurang lebih sekitar 2 bulan, dimulai dari awal ya dia bodol bulu itu tadi sampai pemulihan full dia aktif kawin ya, itu kurang lebih sekitar 2 bulan dia baru bisa melakukan proses perkawinan maupun proses bertelur. Nah, untuk masalah waktunya ya rekan-rekan, ketika endok kita mengalami mabung itu diperlukan waktu kurang lebih sekitar 2 bulan ya untuk dia bisa melakukan proses pemulihan kembali. Selain masalah mabung ya untuk rekan-rekan semuanya, ini masalah kerugian yang sering kita alami manakala untuk indukan kita itu ya tanpa kita sadari untuk usianya yaitu sudah mulai menua. Nah, hal ini tentunya kita harus bisa mengetahui ya untuk masalah ciri-ciri dari indukan-indukan yang tidak produktif ya atau menua, dan harus bisa membedakan mana-mana untuk indukan yang masih kategori produktif. Nah, untuk masalah indukan yang sudah tua ini ya, kalau menurut saya ini ditandai dengan ciri-ciri dari topeng ya, topeng di wajahnya itu yang berwarna merah itu ya, itu biasanya akan condong lebih tebal dan juga akan berwarna merah ke hitam-hitaman. Itu untuk masalah ciri dari wajah ya untuk indukan yang sudah menua. Untuk ciri yang kedua biasanya juga itu ya bisa kita lihat dari pantat bawah ya, pantat bawah atau kantong telur ya dari indukan tersebut. Apabila untuk bentuknya ya condong ke bawah, itu biasanya juga merupakan indikasi untuk indukan yang sudah mulai menua. Nah, beda ya kalau indukan yang masih produktif, biasanya untuk kantong telurnya itu ya akan condong cekung dan juga akan condong lebih ke atas. Nah, tentunya juga selaku peternak endok ya rekan-rekan, kita harus bisa melihat itu dan juga bisa memilih untuk indukan-indukan yang kategori produktif maupun indukan-indukan yang sudah tidak produktif lagi. Ya, kenapa? Yaitu tadi, kalau hal ini kita biarkan ya, tentunya juga kita akan mengalami kerugian ya,
Karena kita tahu untuk indukan yang sudah tua itu masalah produksi telurnya ya, maupun masa pemulihan ketika habis mengeram itu memang memerlukan waktu yang lumayan agak lama. Nah, tentunya juga kita harus bisa menyiasati ya hal tersebut, tentunya dengan melakukan sirkulasi untuk indukan-indukan kita ya. Kita tukar atau kita masukkan ya untuk indukan-indukan yang kategori masih berproduktif dengan lancar. Nah, hal ini ya menjawab juga pertanyaan dari salah satu rekan kita itu yang menanyakan kenapa untuk indukan kami lama sekali melakukan proses bertelur. Nah, silakan dari kedua apa yang saya sampaikan tadi ya, bisa dicari, mungkin ada indikasi bodol dan juga ada indikasi untuk indukan tersebut sudah menua. Nah, itu tadi ya untuk rekan-rekan semuanya, beberapa kendala yang sering kita alami ya manakala kita menekuni usaha bercocok dengan sistem pembibitan. Ya, silakan untuk rekan-rekan pemula ini ya dijadikan sebagai pembelajaran manakala menjumpai untuk indukan-indukan kita itu tidak melakukan proses bertelur ya, atau lama untuk melakukan proses produksi telurnya. Mungkin ada dua indikasi itu tadi ya rekan-rekan. Di samping itu juga untuk masalah langsung pakan ini tentunya akan ada kaitannya ya. Sudah sering saya sampaikan juga itu, ketika kita memberikan langsung pakan yang berkualitas, pastinya akan ada imbas yang positif ya terhadap masalah produksi telur yang dihasilkan oleh indukan-indukan kita tersebut. Makanya saya tekankan ya untuk semua saja, berikanlah untuk indukan-indukan kita itu ya, atau ternak kita itu dengan langsung pakan yang berkualitas, yang pasti untuk masalah imbasnya akan berimbas yang positif terhadap keberlangsungan usaha kita ini. Jangan mempunyai prinsip ya rekan-rekan dengan pemberian pakan yang asal-asalan atau yang murah meriah ya, tapi berharap dengan hasil yang melimpah. Mungkin hanya itu ya untuk rekan-rekan semuanya, sedikit yang bisa kita sampaikan. Semoga saja ada sedikit manfaatnya ya. Dan terima kasih untuk semua dukungan ini terhadap kami yang ada di channel Endo Kandang Tor ini ya. Semoga saja untuk channel kita ini ke depan bisa lebih berkembang dan juga bisa kita jadikan sebagai sarana belajar bersama dalam menekuni usaha perindukan. Tetap semangat untuk semuanya ya. Ayo ternak gen kepenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.